tentu saja sebagai umat Keuskupan Surabaya kita sungguh bersyukur karena ada 3 imam ditabiskan. Ini suatu rahmat yang luar biasa karena ya meskipun nampaknya jumlah imam itu banyak, tetapi toh kita masih kekurangan tenaga-tenaga imam karena di luar Surabaya juga masih banyak stasi-stasi yang sungguh membutuhkan pendampingan, membutuhkan imam-imam yang sungguh berhati gembala, yang mengunjungi, yang mendampingi, menyertai mereka dalam dinamika perkembangan iman. Maka tentu saja ini suatu kegembiraan besar, terutama juga Keuskupan Surabaya rindu untuk juga mengembangkan hidup iman di daerah-daerah, dan dengan tambahan 3 tenaga ini kita yakin bahwa ke depan akan menjadi semakin baik. Ya, maka kita sambut peristiwa ini dengan penuh sukacita dan kita doakan agar mereka sungguh menjadi imam-imam yang berhati gembala sebagaimana Yesus yang terus memberikan hidup bagi semua orang sehingga semua orang boleh ambil bagian dalam sukacita dan hidup Allah sendiri. Dengan ditabiskan 3 imam diosesan ini, tentu saja Keuskupan Surabaya mendapatkan tambahan tenaga. Imam diosesan adalah imam yang mengabdikan dirinya kepada diosesan atau keuskupan tertentu. Mereka mengabdikan diri untuk Surabaya. Maka kita bersyukur bahwa 3 imam ini sungguh-sungguh nanti akan membantu melayani umat di Keuskupan Surabaya. Pembinaan untuk calon-calon imam diosesan, mereka yang setelah lulus seminari menengah lalu melamar untuk bergabung dengan Surabaya, mereka akan dikirim untuk pembinaan selama 2 tahun di tahun orientasi rohani, ada di Jatijejer, daerah Tramas, selama 2 tahun di sana. Tahun pertama lebih mengembangkan soal hidup kepribadian, supaya dengan kepribadian yang baik, nanti juga benih panggilan itu menjadi semakin bertumbuh. Lalu tahun kedua lebih difokuskan pada pengembangan rohani, supaya dengan lulus 2 tahun pembinaan ini mereka siap untuk kuliah masuk seminari tinggi. Setelah lulus 2 tahun ini di seminari tahun orientasi rohani, mereka masuk seminari tinggi Providensia Dei di Pakuan City, Surabaya. Pembinaannya selama 6 tahun. 6 tahun mereka kuliah filsafat teologi, mereka juga dibekali dengan banyak ilmu. Lalu setelah 6 tahun selesai, mereka akan ditabiskan menjadi diakon. Setelah diakon masih ada pembinaan selama 1 tahun. Mereka akan menjalani tahun diakonat di paroki-paroki atau di seminari, di mana mereka mendapatkan tugas perutusan dari Bapak Uskup. Lalu setelah menyelesaikan tahun diakonat, mereka akan ditabiskan menjadi imam. Jadi kira-kira sekitar setelah selesai tahun rohani itu, tahun orientasi rohani, mereka masih ada pembinaan di seminari formasio selama kurang lebih 7 tahun itu. Kita doakan semoga banyak imam-imam yang semakin bersemangat dan terutama juga banyak calon-calon yang bergabung dengan kami untuk mengabdikan diri di Keuskupan Surabaya menjadi imam diosesan Keuskupan Surabaya. Dengan tergetar, aku melangkah maju menyadari ketapantasan saat memandang altarmu. Namun suara panggilanmu kuat bergema, jadikan aku hanya bisa melangkah ke depan. Rapuh diriku saat ku jawab ya, ku sandarkan panggilan ini pada topangan tanganmu. Belas kasih cintamu menguasaiku, jadikan aku hanya bisa melangkah ke depan. Imamat adalah anugerah, aku hanya bisa memohon. Dengan rahmat itu ku berserah, menyediakan diri dipakai oleh Tuhan.
Semakin melangkah, semakin hatiku teguh, sungguh aku tak akan mampu bersandar pada diriku. Namun panggilanmu tegarkan aku, jadikan aku hanya bisa melangkah ke depan. Imamat adalah anugerah, aku hanya bisa memohon. Dengan rahmat itu ku berserah, menyediakan diri dipakai oleh Tuhan. Imamat adalah anugerah, aku hanya bisa memohon. Dengan rahmat itu ku berserah, menyediakan diri dipakai oleh Tuhan. Rabu yang kau pilih,